penyakit merupakan gangguan serta ancaman yang dapat mengganggu produksi dari ternak unggas. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk mencegah terjangkitnya penyakit pada peternakan tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan program biosecurity. Biosecurity dalam bidang peternakan diartikan sebagai upaya mencegah kuman penyakit tidak masuk ke peternakan, sehingga ayam tetap sehat dan menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Selain itu, peternakan yang menerapkan program biosecurity dapat menekan biaya kesehatan ternak. Biosecurity terbagi menjadi 3, yaitu biosecurity konseptual, struktural, dan operasional. Biosecurity konseptual merupakan dasar dari seluruh program pengendalian penyakit. Biosecurity konseptual meliputi aspek pemilihan lokasi usaha peternakan di suatu daerah, memisahkan jenis atau umur unggas yang sama. Lokasi kandang yang baik adalah jauh dari perumahan penduduk atau tempat-tempat umum seperti pasar. Biosecurity struktural adalah sesuatu yang berhubungan dengan konstruksi kandang, arah kandang atau tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit peternakan, pengaturan saluran limbah peternakan, alat sanitasi dan dekontaminasi, sarana dan prasarana kandang. Biosecurity operasional merupakan implementasi sistem operasional dan prosedur atau SOP manajemen untuk pengendalian penyakit. Selanjutnya ada pembagian 3 zona dalam peternakan terkait biosecurity. Terdapat rambu sederhana dalam penerapan biosecurity, yaitu membagi area peternakan menjadi 3 zona, merah, kuning, dan hijau. Pembagian zona bertujuan mengatur masuknya orang dan benda ke peternakan, karena keduanya merupakan perantara yang memungkinkan kuman masuk ke tubuh ayam. Zona merah mencakup semua area di luar peternakan. Setiap orang, termasuk karyawan kandang dan benda yang dibawa dan dianggap berpotensi membawa kuman penyakit, misalnya kendaraan dan sepatu. Untuk masuk area kandang, peternak harus mandi dengan sabun dan berganti pakaian yang disediakan. Setelah mandi, harus mencelupkan kaki ke dalam disinfektan dan memakai alas kaki yang khusus. Zona kuning adalah zona transisi antara zona merah yang beresiko tinggi terpapar penyakit, serta terakhir ada zona hijau atau area produksi. Di zona ini, dilakukan penyortiran telur sebelum dibawa ke penjual. Zona hijau merupakan area bersih atau produksi. Sebelum masuk zona hijau, peternak harus berganti alas kaki khusus zona hijau. Di zona ini, diharapkan tidak ada kuman penyakit yang masuk yang dapat membahayakan ayam petelur, sehingga hanya pekerja kandang dan yang berkepentingan saja yang dapat masuk ke area ini. Semua benda yang masuk di area ini harus didisinfektan. Prinsip sederhananya, zona merah adalah area kotor, zona kuning adalah area transisi, dan zona hijau adalah area bersih atau area produksi. Untuk memastikan penerapan biosecurity agar berjalan dengan baik, diperlukan komitmen dari pemilik yang diikuti oleh keluarga, karyawan, pemasok, dan juga pembeli. Menurut Jeffrey, penerapan biosecurity pada peternakan petelur dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada isolasi, pengendalian lalu lintas, dan sanitasi. Isolasi berarti penempatan atau pemeliharaan hewan di dalam lingkungan yang terkendali. Pengandangan atau pemagaran kandang akan menjaga dan melindungi unggas serta menjaga masuknya hewan lain ke dalam kandang. Isolasi ini diterapkan juga dengan memisahkan ayam berdasarkan kelompok umur. Aspek lain dari isolasi dalam kaitannya biosecurity adalah mencegah penyakit melalui vaksinasi yang bertujuan untuk memberantas infeksi virus. Karena tidak ada obat yang dapat melawan infeksi virus, maka vaksinasi sebelum infeksi terjadi di dalam flok ayam menjadi pilihan utama untuk melindungi ayam. Penerapan prosedur biosecurity secara menyeluruh merupakan cara yang efektif dalam mencegah penyebaran penyakit pada ternak ayam. Karena pentingnya pengendalian faktor lingkungan terhadap kesehatan ternak ayam, maka diperlukan suatu usaha dalam mencegah terjangkit dan menyebarnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Salah satu upaya tersebut adalah dengan penerapan sistem biosecurity.
Biosecurity merupakan prosedur yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan secara ketat dalam industri peternakan. Biosecurity mencakup 3 hal utama, yaitu meminimalkan keberadaan penyebab penyakit. Yang kedua, meminimalkan kesempatan agen penyakit berhubungan dengan induk sama dan membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Selanjutnya, bila biosecurity dilihat dari segi hierarki terdiri atas 3 komponen, yakni biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Sanitasi ini meliputi praktek desinfeksi bahan, manusia, dan peralatan yang masuk ke dalam peternakan, serta kebersihan pegawai di peternakan. Sanitasi terhadap peternakan ayam petelur antara lain, yang pertama pencucian kandang ayam. Segera setelah vlog ayam diafkir dan liter diangkat keluar kandang, tindakan berikutnya adalah pembersihan dan desinfeksi terhadap seluruh kandang dan lingkungannya. Yang kedua, kontrol terhadap pakan. Biosecurity terhadap pakan harus dilakukan terutama di tingkat pabrik pengolahan. Hal ini harus secara ketat dilakukan mengingat banyaknya agen penyakit dan toksin yang dapat mencemari makanan. Yang ketiga, kontrol air. Air merupakan sumber penularan penyakit yang utama, selain melalui pakan dan udara. Berbagai penyakit yang ditularkan melalui air antara lain salmonellosis, kalibasilosis, aspergillosis, dan egg drop syndrome. Lalu yang keempat, kontrol limbah sisa-sisa produk dan ayam mati. Limbah harus dipisahkan di suatu tempat yang memungkinkan sisa-sisa produksi ini tidak mengganggu kegiatan produksi lainnya, serta mencegah pencemaran lingkungan. Ayam yang sakit atau mati dapat menjadi sumber penyakit berbahaya bagi ayam yang sehat yang berdekatan. Oleh karena itu, ayam yang sakit atau mati harus segera dikeluarkan dan dipisahkan sejauh mungkin dari kandang ayam, sehingga tidak menulari ayam yang sehat. Pengendalian lalu lintas ini diterapkan terhadap lalu lintas ke peternakan dan lalu lintas di dalam peternakan. Pengendalian lalu lintas diterapkan pada manusia, barang, bahan, dan hewan selain ternak. Kontrol terhadap lalu lintas orang, seperti mengizinkan masuk orang dan personil yang dibutuhkan. Setelah mereka didesinfeksi, mandi semprot, lalu memakai sepatu khusus, baju penutup, dan topi khusus yang telah didesinfeksi. Lalu lintas kendaraan yang memasuki area peternakan juga harus dimonitor secara ketat. Kendaraan yang masuk farm harus melewati kolam desinfeksi yang terdapat di belakang gerbang. Kendaraan yang bisa masuk ke area peternakan adalah kendaraan pengangkut makanan, DOC, ataupun peralatan kandang lainnya. Terima kasih dari kami. See you in the next video. Bye-bye. No, I believe 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이